Motorola adalah salah satu merek yang namanya pernah begitu kuat sampai dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi komunikasi. Dan perjalanan panjangnya dimulai jauh sebelum orang-orang kenal istilah smartphone seperti sekarang. Karena cerita Motorola sebenarnya dimulai dari keluarga Galvin yang pada tahun 1928 membangun sebuah perusahaan kecil di Chicago yang awalnya tidak membayangkan bahwa mereka kelak akan membawa manusia menuju era komunikasi mobile modern. Perusahaan itu awalnya bernama Galvin Manufacturing Corporation dan produk pertamanya bukanlah ponsel, melainkan sebuah perangkat radio mobil bernama Motorola Car Radio, yang kemudian nama Motorola itu sendiri lahir dari gabungan kata motor dan ola, yang saat itu dipakai untuk memberi kesan sesuatu yang berhubungan dengan suara. Saat mobil semakin populer di Amerika, radio mobil jadi barang yang banyak dicari. Dan dari sinilah merek Motorola mulai menetapkan identitasnya sebagai pemain besar di bidang komunikasi. Pada masa itu belum ada yang terpikir tentang ponsel ataupun sinyal seluler, karena fokus dunia masih soal bagaimana mengirim suara melalui gelombang radio dengan stabil. Beberapa dekade kemudian, Motorola makin serius mengembangkan teknologi komunikasi dua arah, terutama untuk militer dan layanan darurat. Dari inovasi-inovasi seperti walkie-talkie berhasil memperkuat reputasi mereka sebagai produsen teknologi komunikasi yang dapat diandalkan. Teknologi mereka dipakai di Perang Dunia II, membuat nama Motorola semakin besar dan dipercaya. Perusahaan ini lalu mengembangkan banyak perangkat komunikasi lain, dan lewat proyek-proyek tersebut, mereka semakin yakin bahwa manusia suatu hari nanti akan membawa perangkat komunikasi pribadi dalam genggaman. Gagasan tentang telepon yang dibawa kemana-mana mulai muncul pada para insinyur Motorola, terutama seseorang bernama Martin Cooper yang sering dianggap sebagai bapak ponsel modern. Pada tahun 1970-an, Motorola mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan perangkat telepon genggam yang bisa digunakan tanpa kabel. Dan eksperimen ini tidak mudah karena saat itu teknologi baterai masih buruk, komponen elektronik masih besar, dan jaringan seluler belum tersedia secara luas. Namun Martin Cooper terus mengembangkan prototipe bersama timnya. Akhirnya pada tahun 1973, Martin Cooper memegang sebuah perangkat besar yang mirip batu bata dan melakukan panggilan telepon seluler pertama di dunia menggunakan Motorola Dynatec. Momen ini jadi titik awal sejarah ponsel seperti yang kita kenal sekarang, dan saat panggilan itu dilakukan, dunia berubah. Dynatec menjadi simbol kelahiran ponsel. Meski bentuknya sangat besar, berat, dan memiliki waktu bicara sangat singkat, tapi masyarakat pada masa itu terasa kagum dan penasaran. Dan meski baru tersedia secara komersial pada tahun 1983, Dynatec tetap menjadi penanda babak baru dalam teknologi komunikasi. Satu dekade berikutnya, Motorola kembali merilis Microtech, ponsel lipat pertama di dunia yang lebih kecil, lebih ringan, dan jauh lebih modern dibanding Dynatec. Microtech menjadi tren besar di tahun 90-an dan membuat Motorola benar-benar merajai pasar ponsel global. Ketika memasuki akhir 90-an, Motorola meluncurkan StarTech, sebuah ponsel yang menjadi ikon gaya hidup dan dianggap sebagai ponsel yang mewah. Desainnya sudah terbilang keren dan sangat futuristik pada masanya. Banyak orang, terutama selebritas dan pebisnis, terlihat menggunakan StarTech yang membuat ponsel itu semakin populer. Motorola saat itu seperti berada di puncak dunia, karena hampir semua orang mengenal produk mereka, dan ponsel Motorola seakan menjadi simbol orang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Popularitas Motorola semakin kuat hingga akhirnya memasuki era 2000-an, di mana mereka meluncurkan salah satu produk paling legendaris sepanjang sejarah teknologi, yaitu Motorola Razr V3. Razr V3 menjadi fenomena global karena desainnya yang super tipis, elegan, dan terlihat sangat premium. Banyak anak muda dan orang dewasa bangga memiliki Razr V3 karena ponsel tersebut benar-benar memiliki daya tarik visual yang sangat kuat. Pada masanya, orang sering membuka tutup Razr V3 dengan gaya dramatis karena terasa begitu ikonik. Desainnya membuat banyak brand lain mencoba mengikuti tren ponsel tipis, namun tidak ada yang bisa benar-benar menandingi aura Razr V3. Walaupun Motorola sedang berada di puncak kejayaan, perubahan besar mulai terjadi ketika Apple merilis iPhone pada tahun 2007. Peluncuran iPhone menjadi titik balik yang mengguncang pasar ponsel global karena tiba-tiba dunia bergerak menuju smartphone layar sentuh dengan sistem operasi yang sangat canggih. Pasar berubah sangat cepat, dan Motorola yang sebelumnya nyaman dengan ponsel lipat dan ponsel berbasis sistem lawas mulai tertinggal karena tidak menyesuaikan diri secepat yang dibutuhkan.
Meski Motorola sempat mencoba beradaptasi dengan meluncurkan beberapa model smartphone berbasis Android di tahun-tahun awal Android muncul, persaingan yang sangat ketat dengan Samsung, HTC, dan kemudian brand-brand Tiongkok mulai membuat posisi Motorola semakin sulit. Banyak konsumen yang beralih ke brand lain, dan Motorola mulai mengalami penurunan penjualan. Pada akhirnya, Motorola jatuh ke fase yang sangat berat hingga harus melepas unit bisnis ponsel mereka ke Google pada tahun 2012. Ketika dibeli Google, banyak yang mengira Motorola akan bangkit kembali, terutama setelah munculnya seri Moto X dan Moto G yang dianggap cukup bagus, sederhana, dan memiliki pengalaman penggunaan yang nyaman. Moto G menjadi salah satu smartphone kelas menengah dengan kualitas terbaik pada masanya dan sangat digemari di berbagai negara. Namun strategi Google tidak cukup kuat untuk membuat Motorola kembali menjadi raksasa seperti dulu. Tidak lama setelah itu, Google menjual Motorola Mobility ke Lenovo pada tahun 2014 dan perubahan ini membuat banyak orang mempertanyakan masa depan brand Motorola. Apakah akan tetap bertahan atau justru menghilang? Lenovo kemudian mencoba melakukan konsolidasi dan mulai fokus pada seri Moto yang lebih terstruktur. Salah satu langkah besar mereka adalah merilis Moto Z dengan sistem Moto Mods, aksesoris modular seperti proyektor, speaker, dan kamera yang bisa langsung ditempel ke smartphone. Ide ini sebenarnya sangat menarik dan banyak mendapat perhatian. Namun sayangnya, pasar tidak cukup besar untuk membuat Moto Mods menjadi standar baru. Meski begitu, seri Moto G tetap menjadi penyelamat dan terus berkembang di berbagai pasar, terutama negara-negara yang membutuhkan smartphone dengan harga stabil namun berkualitas. Perjalanan Motorola terus berlanjut hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda, yaitu membawa kembali ikon terbesar mereka, Motorola Razr, dengan bentuk smartphone lipat modern. Pada tahun 2019, Motorola merilis Motorola Razr versi baru dengan layar fleksibel yang bisa dilipat seperti ponsel lipat zaman dulu. Ini menjadi salah satu langkah paling berani dalam sejarah Motorola modern. Banyak orang merasa nostalgia dan sekaligus terkesan karena teknologi layar lipat saat itu masih sangat baru. Walaupun generasi pertama Razr layar lipat 2019 masih memiliki beberapa kekurangan, Motorola tidak berhenti dan terus memperbaikinya hingga menjadi lebih matang pada generasi-generasi berikutnya. Memasuki era 2020-an, Motorola kembali memperkuat posisinya dengan seri Moto Edge yang mulai tampil lebih kompetitif dalam hal performa, kamera, dan fitur flagship. Motorola perlahan-lahan membangun kembali identitasnya sebagai brand yang fokus pada desain elegan, pengalaman penggunaan yang simple, dan inovasi yang tidak berlebihan namun efektif. Motorola berhasil menyancapkan kembali nama mereka di industri smartphone global meski tidak sebesar masa keemasan dahulu. Tetapi tetap diakui sebagai brand yang relevan, konsisten, dan punya sejarah kuat. Menjelang tahun 2025, Motorola semakin menegaskan posisinya dengan seri Razr lipat yang semakin matang, lebih tahan lama, dan lebih kompetitif dibanding generasi sebelumnya. Banyak pengamat teknologi merasa bahwa Motorola berada di jalur yang tepat karena menemukan kembali kekuatan lamanya, yaitu desain ponsel yang unik dan punya karakter. Yang berbeda dari banyak brand lain yang desainnya cenderung mirip satu sama lain, Motorola versi 2025 hadir dengan filosofi baru bahwa ponsel bukan hanya perangkat komunikasi, tapi juga bagian dari ekspresi diri. Motorola memasuki 2025 dengan strategi yang lebih dewasa, fokus pada perangkat lipat yang semakin stabil dan terjangkau, desainnya makin halus, layar lebih kuat, engsel lebih kokoh, dan pengalaman penggunaan yang lebih mulus. Fitur AI mulai diterapkan di banyak aspek, membuat Motorola 2025 terasa modern tanpa menghilangkan identitas klasiknya. Motorola seperti menemukan kembali jati diri mereka setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, dari masa kejayaan era ponsel lipat klasik menuju masa sulit saat smartphone layar sentuh mendominasi, hingga akhirnya bangkit lagi dengan membawa nostalgia yang dibalut teknologi masa depan. Motorola 2025 menjadi simbol bahwa brand yang kuat tidak benar-benar mati. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali relevan. Dan bagi generasi muda yang mungkin tidak mengalami masa kejayaan StarTech atau Razr V3, Motorola kini hadir sebagai merek yang tidak hanya mengandalkan sejarah, tapi juga membawa inovasi baru yang cocok dengan kebutuhan pengguna masa kini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik-nya dan jangan lupa buat subscribe buat informasi sejarah teknologi lainnya. See you in the next video.